Hukum di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di podcast Hukum Bicara bersama saya Apriliani Dewi Susana. Dan seperti biasa saya nggak sendirian, tapi bersama rekan saya Rano Verti. Hari ini kita akan membahas akta notaris. Ada akta pelepasan hak nomor 12 dari Notaris Indrawati Wibawa, dan ada akta pemindahan hak nomor 20 hingga akta pengoporan hak ahli waris. Topik kita ini cukup berat ya Mbak Susan. Iya. Tapi sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana membedah akta-akta ini agar tidak salah langkah di BPN. Betul. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita dua narasumber kita, Ibu Fatmawati Dai. Selamat sore Mbak Fatma, dan Mbak Nining Ratnaningsi. Selamat sore Mbak Nining. Selamat datang di Hukum Bicara. Selamat sore. Makasih Mbak Verti dan Mbak Susan, senang bisa bergabung di sini. Oke, nah sekarang kita akan membedah ya. Kita akan melakukan analisis akta. Yang pertama akta pelepasan yang akan kita bandingkan dengan akta pemindahan hak. Saya mau bertanya ke Mbak Nining terlebih dahulu nih. Kalau kita lihat akta pelepasan hak atas tanah gitu ya, contohnya nomor 12 di sini Mbak, di mana ada PT Bara Sejati melepaskan hak atas tanah kepada PT Iltabi Bara Utama. Di sini kenapa judul aktanya pelepasan ya Mbak, dan bukannya jual beli? Baik, untuk pertanyaan pertama dengan akta pertama yang akan kita kupas terkait akta pelepasan hak. Iya. Kita mengacu pada akta pelepasan hak nomor 12 ini, di mana para pihaknya adalah kedua-duanya adalah subjek hukum. Jadi kita lihat dari subjek hukumnya di sini adalah badan hukum. Nah, jadi menggunakan aktanya itu adalah akta pelepasan hak. Jadi akta pelepasan hak ini untuk tanah yang baik yang sudah bersertifikat maupun tanah yang belum bersertifikat. Jadi kalau untuk penggunaan tanah yang bersertifikat adalah misalkan haknya itu adalah hak milik, kemudian subjek hukumnya adalah perorangan, kemudian akan dijual atau dilepaskan kepada subjek hukumnya adalah badan hukum, si PT seperti tadi contohnya. Nah, itu menggunakan akta pelepasan hak. Kemudian ada tipe tanah yang memang belum bersertifikat, misalkan pemerintah nih membutuhkan lahan ini untuk pembebasan gitu. Nah, itu juga aktenya adalah pelepasan hak gitu. Itu lebih ke contoh spesifiknya Mbak. Gitu. Makasih. Lalu bagaimana dengan akte pemindahan dan penyerahan hak nomor 12 yang tadi saya notis ya Bu Fatma? Karena saya baca objeknya juga sudah lebih spesifik ya. Iya, baiklah. Untuk akta pemindahan dan penyerahan hak itu biasanya objeknya juga adalah merupakan tanah garapan atau tanah negara. Itu maksudnya seperti itu. Jadi dia tanah garapan, tapi sudah jelas ada batas-batasnya. Ada mungkin plottingan atau gambar lokasinya denah daripada tanah tersebut sudah jelas. Kemudian ini objek selain objeknya jelas, juga para pihaknya itu biasanya subjeknya adalah perorangan ke perorangan. Jadi tanah negara yang dialihkan yang sudah jelas statusnya tapi tetap belum bersertifikat. Jadi karena dia belum diajukan sebagai sertifikat gitu. Jadi masih tanah, jadi jual belinya itu hanya dengan akta penyerahan ini gitu. Itu kenapa buat akta ini supaya para pihaknya itu punya status hukum yang jelas untuk perlindungan hukumnya, untuk sebagai perlindungan hukum terhadap status tanah negaranya ini. Jadi pembuktiannya kan akta notaris ya. Jadi cukup kuat untuk sebagai haknya gitu. Baik, karena itu akta otentik ya Mbak. Ya, akta otentik ya, benar. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke segmen kedua ya. Kita akan membahas pengoporan hak waris dan syarat kebenaran formilnya. Saya ingin bertanya lagi nih. Untuk akta jual beli dan pengoporan hak ahli waris, di sini kan ada peran lurah dan camat ya Mbak. Bagaimana korelasinya tuh Mbak Dini? Kalau berbicara akta jual beli dan pengoporan hak, misalnya dalam satu akta, tapi di situ ada kata ahli waris.
Iya. Nah, jadi peran lurah dan camat di sini, kalau misalkan bidang tanahnya sudah bersertifikat, Iya. peran lurah dan camat ini adalah membuat surat keterangan waris. Oh. Nah, tapi kalau misalkan tanahnya itu kan belum bersertifikat nih, ya kan? Nah, berarti kan kalau misalkan dia tanah girik, otomatis yang membuat AJB adalah lurah dan camat. Tapi kalau oke. misalkan tanahnya tanah negara, jadi dia aktanya harus tetap pakai akte notaris, yaitu tadi akta jual beli dan pengoperan hak tadi itu. Itu untuk dasar peralihannya. Gitu. Oke, baik. Makasih, Mbak. Berarti fungsi akte ini tuh sebagai jembatan atau hak bagi si pembeli untuk mendaftarkan tanah ke BPN agar terbit sertifikat pertama kali ya? Berarti ya? Iya, benar. Oke, baik nih. Terima kasih udah semakin jelas ya, Ferdi ya. Kita lanjut yuk ke segmen 3. Kita akan membahas tentang pajak nih. Apakah pajaknya perhitungannya sama dengan AJB PPAT gitu ya. Untuk itu saya mau bertanya lagi nih. Karena ini adalah bagian yang paling sering ditanyain oleh para pemirsa hukum bicara. Apakah pajak akta-akta notaris ini sama dengan AJB atau akta-akta pengalihan hak lainnya yang dibuat oleh PPAT? Baik, saya tegaskan di sini ya. Ya. Untuk pajak-pajak sih sebenarnya sama aja, sama dan wajib. Oke. Menurut PP nomor 34 tahun 2016 dan Undang-Undang AKPD nomor 1 tahun 2022 itu, Ya. setiap peralihan hak atas tanah apapun nama aktanya, Ya. baik pelepasan, kemudian pemindahan atau pengoperan tetap dikenakan pajak gitu. Oke. Mungkin bisa dirinci ya Bu, sekiranya pajak apa saja sih? Ya, baik. Iya. Untuk pajaknya tuh kan dia sama aja ya dengan AJB atau peralihan hak lainnya, Ya. yaitu PPh 2,5% dari nilai NJOP minimalnya gitu. Minimal nilai NJP itu atau dihitung dari nilai peralihan berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris gitu. Oke, atau transaksi ya, Mbak ya. 2,5%. Kemudian BPHTB 5%. Rumusnya itu dikurangi dengan NPO PTKP. NPO PTKP itu adalah nilai perolehan objek tidak kena pajak ya, Mbak ya. Iya. Itu sebesar 5% gitu hitungannya. Kemudian itu yang membayarkan BPHTB adalah pihak kedua yang memperoleh hak gitu. Kalau untuk PPH kan yang memberikan haknya gitu. Kemudian untuk biasanya tuh ada tambahan karena misalnya kan yang memperoleh haknya adalah badan hukum. Iya. Badan hukum kalau dia berstatus PKP maka dia harus membayar PPN sebesar 11% dari nilai nilai perolehannya gitu. Betul. Dan PKP tadi adalah perusahaan kena pajak ya, Mbak Iya, Fatma ya. kalau perusahaan kena pajak. Sama mungkin saya tambahkan, kita kalau sudah melakukan kewajiban kita, misalkan dengan tadi sudah membayarkan PPh, sudah membayarkan BPHTB, ada Iya. satu hal lagi yang tidak boleh kita lewatkan, Apa tuh, Mbak Dini? yaitu kita harus melakukan verifikasi yang kita sering dengar namanya validasi pajak. Nah, kalau kita sudah melakukan validasi pajak, itu pasti akan keluar nomor NTPN-nya, dan bukti nomor NTPN itulah yang nanti akan diinput di BPN. Jadi semua tuh sistem sudah nge-link sekarang, Mbak. Dengan Oke. sistem digital ini, Iya. semua sudah nge-link ya, baik dari kantor pajak, Bapenda, BPN, semuanya langsung terverifikasi. Gitu. Oke, bagus ya. Jadi rekod dari pembayaran kita atas tanah tersebut akan sudah bisa tercatat di BPN ya. Betul, Ya, betul, betul. Sudah terintegrasi dengan BPN. Oke, terima kasih. Baik, rekan hukum, kita lanjut ya ke segmen 4. Kita akan membahas rincian persyaratan pengajuan ke BPN. Ini mungkin bagian terakhir nih Mbak Nining dan Bu Fatma. Boleh diberikan Mbak rincian syarat untuk penonton kita yang ingin membawa akta-akta ke BPN. Baik, untuk persyaratannya secara administrasi ya, pada dasarnya sih untuk setiap BPN itu SOP-nya sih sama ininya ya. Secara garis besar tadi saya sampaikan, pasti kalau untuk pelepasan hak ada bukti akta pelepasan haknya yang Oke. pertama. Kemudian kalau itu perorangan pasti ada identitas KTP, KK, itu NPWP dan lain sebagainya. Dari para pihak ya, Mbak? Dari para pihak. Kemudian kalau yang penerima itu kan kalau akta pelepasan kan badan hukum. Oke. Nah, kalau badan hukum berarti kan bukti legalitas baik pendirian, perubahan terakhir, NPWP, NIB dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada PBB, jangan lupa tidak boleh ada tunggakan ya. Kemudian ada
surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyataan tidak sengketa, kemudian ada bukti setor yang tadi PPh, BPhtB, pajak itu yang sudah tervalidasi, kemudian kalau ini kan ada bukti pembayaran ganti rugi ya kalau untuk akta pelepasan gitu. Iya. Mungkin untuk akta pemindahan hak itu mungkin bisa dilanjutkan sama Bu Fatma. Ya, kalau untuk akta pemindahan hak sertifikatnya sudah ada, bagaimana tuh Mbak Fatma? Kalau untuk pemindahan hak sih sebenarnya hampir sama aja ya persyaratannya dengan pengoperan hak dia. Jadi cuman kalau untuk pemindahan hak sama pengoperan itu biasanya dia belum bersertifikat. Tuh. Jadi kalau belum bersertifikat itu Iya. ada tambahan ya Bu ya, Iya. kayak riwayat tanah nih yang dikeluarkan oleh biasanya. kelurahan gitu kan. Kalau tanah negara, rekomendasi tanah negara kayak Namanya surat rekomendasi dari kelurahan. Tidak dia sama dengan hak milik. Mungkin catatannya di sini terkait pajak tadi ya. Kalau kita untuk mohon sertifikat pertama kali itu, Iya. bukan berarti kita harus langsung bayar pada saat transaksi. Iya. Nah, jadi kalau kita oke lah kita melakukan transaksi nih di notaris ya pada saat itu gitu. Nah, tapi untuk pembayaran pajaknya sendiri itu pada saat kita mohon sertifikatnya ke BPN gitu. Nanti kan tunggu nih kita ada proses pengukuran, keluar peta bidang, kemudian terbitkan SU. Nah, pada saat kita ada mohon SK untuk tanah negara kan SK ya. Nah, SK tanah negara barulah dasar SK tanah negara itu untuk kita mengajukan pajak PPh dan BPhtB gitu. Baru dibayar di situ. Iya. Wah, penjelasannya sangat padat dan jelas sekali ya. Jadi akte notaris ini adalah langkah awal ya sebenarnya yang sangat krusial, tapi pajak dan syarat PPN adalah kunci akhirnya dari si legalitasnya tersebut ya. Iya, betul sekali Mbak Verti. Jadi saran saya untuk yang mau membeli tanah itu agar lebih hati-hati, jangan hanya membeli dengan kwitansi gitu. Sebaiknya menggunakan akta notaris untuk perlindungan hukum si pembeli tanah tersebut. Agar posisinya tuh kuat di mata hukum dan negara gitu. Termasuk oleh badan hukum ya Mbak Fatma ya? Iya, benar sekali. Dan itu juga pastikan juga ya mulai dari kita melakukan transaksi di notaris, dipastikan pada saat akad di aktanya nama, tanggal lahir dan lain sebagainya itu tidak ada kesalahan, karena nanti pada saat input ke BPN, nah pajak dan sebagainya itu sangat mempengaruhi sekali. Salah satu huruf saja itu sangat mempengaruhi ke depannya. Akan mempersulit prosesnya ya Mbak? Betul sekali. Oke, wah terima kasih banyak untuk dua narasumber kita yang sangat resourceful, Mbak Fatmawati Dai dan Mbak Nining Ratnaningsih ya. Terima kasih juga saya udah diundang. Sama-sama. Nah, rekan hukum, itulah tadi pembahasan kita di podcast kesayangan kita, Hukum Bicara. Kami host, saya Apriliani Dewi Susana dan rekan saya. Dan saya Rana Ferdi. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dan selamat berlibur akhir tahun dan tetap taat hukum. Salam hukum bicara. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.